Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanam ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pendengar setia RRI Gorontalo yang dirahmati Allah. Judul Risalah Maghrib sore ini adalah Raihlah Qalbun Salim. Semoga Allah yang Maha menyaksikan, Maha menatap, Maha mengetahui segala-galanya, menggolongkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki qalbun salim, atau hati yang bersih, atau hati yang selamat. Karena ternyata orang yang kelak akan masuk surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu identik dengan orang yang banyak ilmunya saja, tidak selalu identik dengan orang yang banyak ibadahnya saja, yang banyak amalnya, apalagi banyak hartanya saja. Tetapi yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang yang berilmu dan beramal saleh yang membuahkan qalbun salim. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Syu'ara ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'ul mal wala banuna illa man atallahi biqalbin salim. Artinya, ingatlah suatu hari yang tiada manfaat lagi harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Jika banyak ilmu menjadikan diri ini sombong, banyak ilmu menjadikan ujub, takabur, maka kita tidak akan selamat. Bukan karena ilmunya, tetapi karena kekotoran hatinya. Orang yang banyak ibadah, tetapi merasa lebih suci, lebih soleh, lebih mulia, sehingga kotor hatinya, dijamin tidak akan selamat. Karena ternyata ibadah yang bagus, ibadah yang benar itu cirinya adalah ibadah yang berbuah kepada qalbun salim. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia. Suatu saat Rasulullah SAW di masjid ketika bersama para sahabat menuju ke sebuah pintu sambil berkata, akan masuk ahli surga dari pintu itu. 3 kali Rasulullah berkata demikian. Lalu masuklah seorang dengan jenggot yang basah, menggenggam trompa. Semua sahabat melihat, siapakah ini? Rasulullah bersabda, orang itu adalah ahli surga. Para sahabat ingin tahu rahasia orang itu yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mendatangi rumah orang tersebut. Saya minta izin untuk tinggal di rumahmu karena saya sedang dalam perjalanan. Orang itu menjawab, silahkan. Amr bin As selama 3 hari, 3 malam pun mengamati orang itu. Ternyata amalnya tidak ada yang istimewa. Sholat malamnya sedikit saja, hanya saja. Cirinya adalah tidak berbolak-balik dalam tidur kecuali selalu menyebut nama Allah. Ciri lainnya adalah dia tidak berkata-kata kecuali perkataan yang benar dan baik. Pada hari ketiga Amr bin As bertanya, sesungguhnya saya di sini karena saya mendengar Rasulullah mengatakan sesuatu tentang engkau. Tetapi sesudah saya lihat ternyata ibadahmu biasa-biasa saja. Apa jawab orang tersebut? Memang seperti yang engkau lihat. Saya begini adanya. Apakah orang seperti saya ini masuk surga? Menjelang pulang, orang itu berkata satu patah kalimat kepada Amr bin As. Cuma satu yang tidak ada di dalam hati saya. Saya tidak memendam kedengkian terhadap karunia yang Allah berikan kepada aku dan kepada hamba-hambanya selain aku. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata bersih dari dengki, maka amalnya diterima oleh Allah. Jika kita pendengki, maka hangus amal-amal kita seperti api membakar kayu bakar. Oleh karena itu, jangan merasa aman dengan banyaknya ibadah. Kalau hati kita masih dihiasi dengan ujub, riya, sombong, takabur, dengki, akan habis pahala kita oleh kekotoran hati kita sendiri. Saudaraku pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan beridul fitri. Jadikanlah Ramadan dan Idul Fitri adalah bulan dan hari-hari yang benar-benar menjadikan kita pribadi yang memiliki tekad menjadi pribadi yang qalbun salim dan menjadikannya prioritas utama dalam hidup ini. Jangan lakukan apapun yang bisa membuat hati kita kotor. Jangan mendengar apa yang membuat hati kita tidak bersih. Jangan melihat yang membuat hati kita jadi suram. Jangan berpikir yang membuat hati kita jadi nista. Kita berpakaian bagus saja, tidak mau terkotori. Jadikan qalbun salim menjadi prioritas utama dan jangan biarkan menjadi kotor hati ini.
Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.